Baik semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, alhamdulillah. Suaranya bagus? Terdengar di sana? Anda pakai earphone? Waalaikumsalam. Ya. Lihat ada nggak ya? Mesyari ada, saya satu-satu. Hadir, Pak. Alia Sofaya, Pramita, Siska Pramita, Anissa Febrina, Anissa Febr, Siti, Sela Rizky ada, Des Amelia, Desi Widya, Des Anissa Rina, Risma Safitri, Tria Agustima ada ya. Terus Ada Pak. ini, oke, jadi yang hadir ada 16, 6, 7, 8, 16 ya, 16. Ada Eliza Berliana, kemudian Yeni Susanti. Nggak ada ya. Pertemuan hari ini seperti biasa akan ini saya record ya, saya record gitu ya, akan saya keluarkan. Kita dalam mereka, oke, saya dulu share. Di Sipen sudah saya bagi sekali pertemuan. Akan kita tanya cuma 30 menit saja seperti biasa. Saya WhatsApp group saya berikan ke WhatsApp group gitu ya. Ini nggak mau keluar ini. Lagi saya akali. Mengajukan pertanyaan dengan suara. Ya. Saya akan memulai perkuliahan ini dengan ini apa ini yang buruk? Siapa lagi yang mau masuk? Recording, description. Saya akan memasukkan ini dulu, tapi kok belum ada ini, belum ada menunya. Participation simulation. Nggak mau keluar screen share-nya. Yes, oke. Okay. Let's look in share file. Saya akan munculkan file saya dulu ya. Bentar ya. Tapi kok nggak nongol ini. Mohon bersabar. Oke. Mohon bersabar dulu. Filenya nggak mau masuk dari kemarin. Where? Kenapa ini? Share computer sound. Masih tidak mau ya. Share window. Mau ya. Sabar. Aduh, masuk lagi. Oke, ntar saya ambil filenya dulu ya. File untuk saya paparkan.
Eh, Nanti filenya akan saya bagi ke saudara. Secure. Saya akan keluarkan. Ya. Anda tidak boleh melihat. Lambat ya. Baik, option saya bisa kelihatan ya. Gambarnya bisa kelihatan ya. Bisa. Tidak, Pak. Bisa ya, kelihatan ya. Ya. Saya akan menayangkan tema judulnya itu pokok kaidah fundamental negara. Ada ya? Terbaca ya? Nggak ada, Pak. Maaf, Pak, masih gambar Bapak. Nggak ada, Pak, gambar Nggak ada, Bapak itu. Oh, Belum muncul, Pak. muncul. Hebat. Kekuatan negara ini. Belum. Ini kecil. Saya pakai zoom sih. Belum nongol deh ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum nongol. Baik. Nanti saya bagi, saya share saja ya. Bicara tentang apa namanya di awal kita perkuliahan pagi ini menyangkut Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Seperti yang pernah kita bahas di mata kuliah Pancasila, ya, ini masih ada yang mau masuk ya? Saya silahkanlah. Eliza, oke. Ya, bahwa Pancasila itu adalah dasarnya kita bernegara. Jadi landasan pokok, landasan filsafat bernegara termasuk cita-cita adalah Pancasila. Jadi kita bernegara ini ada yang namanya aturan. Bernegara, berorganisasi bernegara itu ada aturan namanya. Ya, aturan-aturan itu dasarnya harus ada, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila itu kalau diumpamakan kita, analogikan kita dalam sebuah organisasi namanya visi, termasuk dasarnya. Visi itu cita-cita. Jadi Pancasila itu dasar sekaligus cita-cita. Pancasila itu adalah keinginan kita seterusnya. Mewujudkan negara kita itu berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai persatuan, kemudian kerakyatan kita itu selalu dipimpin oleh orang yang hikmah dalam selalu bermusyawarah, dan kehidupan kita yang berkeadilan sosial di seluruh Indonesia itu harus hadir di situ. Itu adalah cita-cita kita dan itulah dasar semua apa yang akan kita lakukan sebagai warga negara.
dan komponen negara. Itu dasarnya. Nah, saya sebelum masuk ke dalam tentang sistem tata hukum ya negara kita, tatanan hukum kita, saya akan bicara negara. Negara itu yang disebut negara adalah ya apabila memiliki ada wilayahnya. Ya, jadi ada wilayahnya, negara itu ya, satu ada wilayahnya, ada orangnya, ada rakyatnya, kemudian ada pemerintahannya dan ada aturannya. Itu yang namanya negara. Ya, jadi yang disebut negara itu adalah ya memiliki ada rakyatnya, ya kan? Ada pemerintahannya, ada aturannya. Jadi ada yang memerintah di situ. Ada wilayahnya. Nah, wilayah kita dari Sabang sampai Merauke sana. Kemudian orangnya adalah warga negara Indonesia, entah itu turunan maupun yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai warga negara Indonesia. Itu warga negaranya. Pemerintah adalah pemerintahan yang dipilih oleh rakyatnya. Jadi makanya ada pemilihan umum itu, karena dia untuk mengelola negara ini. Aturannya apa? Ya aturannya adalah yang didasari oleh Pancasila tadi. Pancasila itu adalah, ya tidak semua negara punya dasar Pancasila seperti kita. Nah, adanya konstitusi atau aturan. Di negara-negara lain itu hanya memiliki konstitusi. Kalau kita itu konstitusi atau aturan dasar. Undang-undang itu peraturan. Undang-undang dasar itulah aturan dasar. Undang-undang dasar kita itu berdasarkan, bersumberkan, berpatokan pada Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Itu yang harus dipahami. Nah, itu posisi Pancasila. Tata urutannya yang tertinggi aturan kita adalah Pancasila. Di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya ada undang-undang, ada peraturan presiden, peraturan menteri, dan seterusnya, peraturan gubernur, peraturan bupati, bahkan sekarang ada peraturan kepala desa. Nah, kalau lurah tidak ada. Nanti akan kita bicara tentang otonomi daerah. Bicara otonomi daerah itu kaitannya dengan pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah. Itu otonomi daerah itu. Kekuasaannya dibagikan ke daerah. Baik daerah tingkat 1, provinsi, maupun daerah tingkat 2, kabupaten atau kota, dan desa. Sekarang sudah ada undang-undang tentang desa. Nah, itulah urutannya. Nah, di situ semua ada aturannya. Di pusat ada peraturannya, di bawah di di provinsi, kabupaten, bahkan kepala desa, dia mengeluarkan peraturan atau yang biasa disebut dengan undang. Itulah undang-undang. Dan itu harus dilaksanakan. Ingat bahwa peraturan itu dibuat secara bersama-sama. Kalau negara kita sistemnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi aturan itu dibuat oleh rakyat. Untuk siapa? Untuk rakyat. Dilaksanakan oleh rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang paling pokok, yang mendasar, yang harus kita pahami dulu. Nah sekarang kok rakyat Pak yang membuat aturan? Iya, tentu pemerintahan itu membuat aturan bersama-sama rakyat. Rakyat yang mana? Kita setiap 5 tahunan mengadakan pemilihan umum. Kita memberikan suara kita, hak kita itu kewajiban sebagai negara itu suara kita itu diwakilkan dengan para wakil rakyat yang kita pilih setiap 5 tahun. Baik semua tingkatan, di pusat maupun di daerah. Kepala desa juga begitu. Kalau ada pertanyaan, kepala desa bagaimana Pak? Kepala desa juga dipilih langsung oleh rakyatnya. Di situ ada yang namanya BPD, Badan Permusatan Daerah Desa. Badan Permusatan Desa itu adalah mewakili daripada rakyat yang ada di desa. Nah, jadi kemudian kembali lagi, semua aturan tadi dasarnya adalah kiblatnya adalah Pancasila.
Itu yang disebut dengan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, ideologi secara nasional. Ideologi itu ide cita-cita. Jadi Pancasila itu sebagai landasan, sebagai dasarnya aturan, juga sekaligus sebagai cita-cita. Coba difahami itu secara kait mengait. Jadi ada benang merahnya. Berdirinya di situ, cita-citanya, buminya juga di situ. Yang diharapkan adalah Pancasila itu ada selalu. Gitu. Ya. Saya kira itu penjelasan yang paling mendasar tentang pemahaman kita Pancasila itu sebagai dasar negara sekaligus sebagai ideologi nasional, sebagai cita-cita kita. Ya, sebagai cita-cita kita bernegara. Nah, sekarang bicara negara itu siapa? Ya kita salah satunya negara, rakyat itu adalah bagian dari negara. Nah, jadi jangan keliru. Ya. Jadi apa? Rakyat itu adalah bagian dari negara. Dia negara itu siapa, Pak? Ya negara itu ya saya, salah satunya. Warga negara. Gitu ya. Nanti akan saya kirim filenya melalui grup ya. Itu pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara. Pemahaman dasar ya. Saya mengharapkan Anda nanti bisa mengakses buku ini. Di sini ya. Nah, ini. Sudah pernah saya kirim ya gambarnya buku ini, Pak, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan untuk bahan bacaan Anda. Ya, nanti juga akan diberikan tugas-tugas sesuai dengan substansi yang kita bahas. Saya tidak perlu lagi bahas Pancasila itu apa sih Pak, dari apa sih, bagaimana, itu sejarahnya Pancasila. Tidak perlu lagi karena itu sudah kita bahas di mata kuliah sebelumnya. Ini hanya penegasan kembali bahwa bicara tentang pendidikan kewarganegaraan, warga negara wajib tahu tentang Pancasila itu, karena itu adalah dasar kita bernegara. Dan kita adalah bagian dari warga negara. Yang namanya hukum itu, nah sumber hukum kita itu adalah Pancasila. Bahwa setiap warga negara itu harus taat hukum, iya harus tahu. Jadi tidak ada yang namanya warga negara itu tidak tahu tentang hukum. Terus gimana orang nggak kasih tahu? Makanya belajar. Ini hakikatnya kita belajar pendidikan kewarganegaraan. Setiap warga negara harus sadar akan hukum, harus sadar akan aturan. Bahwa aturan itu ada kan dibuat oleh rakyat untuk rakyat, gitu ya. Aturan itu ya tetap dilaksanakan oleh rakyat. Jadi tidak ada yang namanya rakyat itu tidak patuh terhadap hukum. Itu. Kalau nggak usah jadi warga negara Indonesia. Saya kira setiap warga atau manusia ada filosofi yang mendasar yang biasa disebut orang juga. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun itu aturan itu harus dijunjung tinggi. Gitu. Nah, sekarang kaitannya dengan nilai Pancasila. Aturan tertulis seperti undang-undang ya sebagai warga negara itu selain itu hak untuk dipatuhi, ada yang paling penting yaitu etika. Etika itu di mana, Pak? Atau Itu kan sebagai warga negara kita harus patuhi etika itu, harus dilaksanakan etika itu. Lantas di mana etika itu? Yaitu salah satunya adalah sumbernya adalah seperti pemahaman kita sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Etika itu tidak ditulis, tidak ada aturan tertulisnya. Etika itu menyangkut kepantasan, pantas atau tidak pantas. Pernah saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya. Setiap warga negara harus tahu nilai-nilai pantas atau tidak pantas, etis atau tidak etis. Nah, contohnya ini Mbak Sela Rizka ini. Etikanya tidak boleh begini, meninggalkan gambar. Ini akan saya keluarkan. Tuh, nggak boleh. Ya. Tuh, ini akan terekam, nggak boleh berpura-pura. Saya akan menilai itu. Ya, ya kan nggak perlu diingatkan, gitu, ya, akan ketahuan. Itu nggak ada aturannya, tetapi tidak boleh orang lagi bicara Anda nggak memperhatikan, mending nggak usah masuk sekalian. Sebagai mahasiswa harus tahu etikanya. Terus bagaimana aturan tadi? Yang lebih tinggi itu adalah etika. Nilai manfaatnya kita sebagai warga negara, etika yang paling tinggi.
Menyangkut pantas atau tidak pantas. Begitu. Bagaimana etika terhadap siapa? Kepada orang tua, kepada teman, itu beda-beda. Itu menyangkut pantas atau tidak pantas. Begitu ya. Jadi di mana pagarnya etika itu ada dalam nilai-nilai Pancasila. Makanya dipahami Pancasila itu secara benar, bukan hanya dihafal. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita landasannya ketuhanan yang Maha Esa, tentu saja nilai-nilai agama yang kita kedepankan, ajaran agama yang kita kedepankan. Ingat, ajaran agama pun itu adalah ayat-ayat. Ya. Dibutuhkan apa pemahaman otak kita untuk berpikir, bukan hanya sekedar dihafal. Bagaimana kita mencerna apa yang tertera. Pancasila itu adalah ayat, sama Al-Qur'an juga adalah ayat. Ayat itu apa sih? Tanda. Tanda-tanda. Kita itu harus melek makna. Jadi semua tanda-tanda. Bagaimana memahami dan untuk menjadi pelaku? Ya otak kita, pikiran kita. Makanya kita suruh mikir, dilatih berpikir. Gitu. Ini kemana Nuri Marantika? Hilang. Harus ini ya, on ya. Saya minta on. Kalau enggak usah ngikutlah. Ini ada yang keluar. Ya. Jadi sebagai mahasiswa yang pernah belajar ini ya tentu harus difahami secara detail tahapannya. Mahasiswa itu harus tahu ya, karena melihat, membaca dan seterusnya. Kemudian tahap berikutnya memahami, kemudian diamalkan. Itu yang paling penting. Ya, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ngerti, tahu, tetapi paham nggak maksudnya ketuhanan yang Maha Esa itu? Tadi urutannya kita harus tahu aturan Tuhan. Apa yang diberi sinyal dari Tuhan kepada kita itu harus dilaksanakan. Saya kira itu perkuliahan kita hari ini lebih ke mendorong saudara untuk memahami makna itu. Jadi mendorong saudara untuk memahami. Jangan dihafal-hafal, jangan sudah dihafal, tetapi bagaimana otak kita, cara berpikir kita untuk lebih semakin mendasar melihat itu. Itu ya. Jadi bukan ditelan mentah-mentah, tapi difahami. Semua itu. Apakah Al-Quran, apakah hadis, bukan hanya dihafal, tetapi maknanya difahami, kemudian diamalkan. Itu yang paling penting. Pancasila juga begitu. Undang-undang dasar juga begitu. Itulah hakikat warga negara. Makronya, hakikatnya umat itu seperti itu. Gitu. Ya, jadi belajar sebagai warga negara harus taat aturan, memahami aturan. Saya nggak ngerti, tidak bisa. Anda harus tahu, itulah berwarga negara. Itulah didorong kita supaya berkepedulian. Peduli, nggak boleh nggak peduli. Biasakan itu supaya peduli bahwa ada aturan seperti ini dan seterusnya. Saya kira itu perkuliahan kita hari ini. Cukup hanya 30 menit ya. Karena ini sudah saya rekam 30 menit, waktunya saya dibatasi hanya 1 menit lagi. Nanti silakan ada pertanyaan atau apa nanti melalui WhatsApp. Kalau ada upgrade WhatsApp group itu kita akan video call lewat WhatsApp group juga boleh. Tapi kayaknya baru hanya untuk berapa orang ya kalau WhatsApp itu ya. Barangkali itu. Terima kasih partisipasi Anda. Silakan ada ajukan pertanyaan nanti untuk kita jawab di bahasan berikutnya di hari Senin. Saya minta Anda nunggu, bukan saya yang nunggu ya. Baik, itu saja. Terima kasih. 1 menit lagi. Pertemuan kita hari ini mudah-mudahan semua kita sehat. Saya akhiri kuliah hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, jangan lupa ada buku ini ya. Kayaknya kayak bisa diunduh gitu. Ya buku-bukunya. Ya. Oke. Thank you. Silakan Anda ngobrol boleh lewat grup boleh. Baik, Pak. Oke, thank you. Baik, Pak. Semangat terus. Oke, saya tutup. End meeting, leave meeting.